Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan tentang penyebab terpecahnya Kesultanan Cirebon. Tapi sebelum itu jangan lupa kita subscribe, like, dan share video ini agar kami semakin semangat dalam memberikan informasi sejarah Nusantara. Semoga bermanfaat. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam terbesar dan pertama di Jawa Barat. Dalam proses perkembangannya, kerajaan Cirebon mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam. Cirebon memiliki letak yang sangat strategis karena pelabuhan di Cirebon disinggahi pedagang-pedagang dari luar. Tak dapat disangkal, Cirebon pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar bangsa. Lewat Sunan Gunung Jati, kerajaan Cirebon menjadi kerajaan yang merdeka dari kerajaan Pajajaran, yang kemudian Sunan Gunung Jati menjadi raja pertama di kerajaan Cirebon. Dalam konteks berikutnya, Sunan Gunung Jati menyebarkan dakwanya di Jawa Barat dan menjadi dari salah satu anggota Wali Songo. Kerajaan Cirebon mengalami masa puncak kejayaannya pada masa Sunan Gunung Jati, karena pada masa pemerintahannya, kerajaan Cirebon menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, kerajaan Cirebon berhasil mengusir bangsa Portugis di Sunda Kelapa. Namun di samping masa keemasan kerajaan Cirebon, pada akhir abad 17 mengalami kemunduran, dan faktor kemunduran kerajaan Cirebon ialah kedatangan bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda dengan persatuan dagangnya, yaitu VOC. Di sisi lain, yang menyebabkan kemunduran kerajaan Cirebon yaitu menjadi perebutan kekuasaan antara Mataram dan Kesultanan Banten, sehingga kerajaan Cirebon mengalami kekosongan kekuasaan karena Raja Cirebon ditahan di Mataram, sehingga membuat terpecahnya kerajaan tersebut menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dengan sultannya Pangeran Marta Wijaya dan Kesultanan Kanoman dengan sultannya Pangeran Kertawijaya. Sedangkan anak yang ketiga, Pangeran Wangsakerta, hanya menjadi panembahan di Kesultanan Kasepuhan. Pada tanggal 7 Januari 1681, kerajaan Cirebon mengadakan perjanjian dengan VOC yang membuat kerajaan Cirebon mengalami keruntuhan. Sepeninggalnya Sunan Gunung Jati, kedaulatan dan kewibawaan kerajaan Cirebon terus berlanjut hingga kurang lebih 1 abad sepeninggalan beliau. Kerajaan Cirebon mulai mundur ketika dijabat oleh Panembahan Girilaya, karena sepeninggalan Panembahan Ratu I, para penggantinya tidak memiliki kualifikasi yang cakap sebagai pemimpin. Di samping secara eksternal, kekuatan Mataram dan Banten mengalami perubahan sikap dalam memandang keberadaan Cirebon, yang tidak lagi sebagai kerajaan yang dihormati dan diwibawai sebagaimana pada masa Sunan Gunung Jati dan Panembahan Ratu I. Pada masanya, Cirebon dalam posisi terjepit karena dua kekuasaan yang sama-sama berambisi menjadi dipertuan agungkan di tanah Jawa. Di sebelah timur, penguasa Mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat I yang penuh dengan ambisi dan kekuasaan. Sementara di sebelah barat, Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang bercita-cita menjadikan Banten negara Islam yang terkuat di Jawa. Pada tahun 1649 Masehi, ketika Pangeran Girilaya diundang datang ke Mataram bersama 2 orang putranya, kemudian mereka tidak diperkenankan kembali ke Cirebon karena dianggap Cirebon lebih berpihak ke Banten. Hal ini menyebabkan
di kerajaan Cirebon mengalami kekosongan pemerintahan. Sultan Ageng Tirtayasa sangat marah melihat kondisi Cirebon yang tidak lagi merdeka dan menganggap dirinya pelindung penguasa Cirebon sebagai kerabatnya yang harus dibebaskan. Kemudian ia segera mengatur siasat untuk melawan Mataram. Di ibu kota Mataram, Amangkurat I kewalahan menghadapi pemberontakan Trunojoyo dan akhirnya Amangkurat I melarikan diri. Ketika keraton Mataram dikuasai oleh Trunojoyo, Panembahan Girilaya meminta kepada Trunojoyo untuk membawa kedua putranya ke Banten. Kemudian kedua putra mahkota diberangkatkan dari Kediri ke Banten, yang kemudian Pangeran Wangsakerta yang tinggal di Cirebon datang juga ke Banten. Sesampainya di Banten, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa membagi keraton Cirebon menjadi dua, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Hal inilah mulai ada tanda-tanda keruntuhan Kesultanan Cirebon. Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Kasepuhan dan Pangeran Kartawijaya menjadi Sultan Kanoman, sedangkan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan. Faktor yang kedua yaitu konflik internal bermula ketika Pangeran Samsudin Martawijaya sebagai putra tertua dengan adiknya Pangeran Kertawijaya menuntut agar tahta kerajaan Cirebon jatuh kepadanya karena ia beranggapan sebagai pewaris yang sah. Sebagai puncaknya, ia menyampaikan keinginannya ke VOC. Inilah titik awal VOC ikut campur di kerajaan Cirebon. Kedatangan VOC inilah juga sebagai faktor lain runtuhnya kerajaan Cirebon. Sesuai faktor pertama dan kedua, di dalam pemerintahan kerajaan Cirebon, pemerintah kolonial Belanda semakin ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga surutlah peranan dari keraton-keraton Cirebon. Adanya VOC yang kian getol menginginkan penaklukan kerajaan Cirebon memang telah lama diincar. Namun usaha awalnya ketika masa Syarif Hidayatullah hingga Panembahan Ratu II tidak berhasil. Barulah sepeninggalnya Panembahan Ratu II, Cirebon kian dilanda krisis politik dan pemerintahan. Hubungan Cirebon dan VOC pada awalnya sebagai rekan dalam hal perdagangan dan perjanjian-perjanjian dalam meningkatkan usaha dagang antar keduanya. Namun VOC rupanya menginginkan lebih dari Cirebon dan ingin menguasai Cirebon seluruhnya. Pada awal perpecahan di Keraton Cirebon, VOC memang belum ikut campur, namun barulah pada Keraton Kanoman, VOC mulai menerapkan politik divide and empire-nya. Hasilnya, Keraton Kanoman yang diduduki Sultan Anom IV ingin memisahkan diri dengan membuat kesultanan baru yang diberi nama Keraton Cirebonan. Dengan demikian, di Cirebon mempunyai 3 keraton, dan hal tersebut membuat kekuasaan kerajaan Cirebon menjadi sangat lemah. VOC banyak memanfaatkan dari konflik-konflik di Keraton Cirebon sehingga terjadi pula beberapa perjanjian-perjanjian antara pihak kerajaan Cirebon dengan VOC. Di antaranya yakni perjanjian 7 Januari 1681 yang hasil dari keduanya yaitu ekonomi dan perdagangan kian dikuasai dan dimonopoli oleh VOC. Menurut sejarawan Belanda H.T. Schellenberger menjawab, makna di balik perjanjian persahabatan antara Cirebon dan VOC tersebut menandakan kemenangan VOC dalam membawa sekaligus menjadikan Cirebon ada di bawah pengaruhnya. Dengan demikian, ia berkuasa membuat hukum diperbolehkan impor opium dan candu serta ekspor gula, lada sebagai komoditas utama di Cirebon. Kerajaan Belanda kemudian untuk pertama kalinya secara definitif menetapkan seorang residen yang berprofesi sebagai pedagang yaitu Martin Samson
pada tahun 1685. Residen adalah wakil Belanda yang bertugas mengawasi dalam hal administrasi, yudikatif, legislatif, serta menjembatani antara gubernur jenderal dengan para sultan. Tahun 1800 Masehi, ketika VOC bubar dan digantikan oleh pemerintahan Belanda, Gubernur Jenderal Dendels menetapkan langkah strategis, yakni dengan dikeluarkannya maklumat pada 2 Februari 1809. Isinya yaitu semua sultan-sultan yang ada di Cirebon yang sedang berkuasa dicabut masa kekuasaannya, dan sekarang semua dijadikan pegawai kolonial Belanda. Kemudian Cirebon menjadi keresidenan. Wilayah keresidenan Cirebon meliputi Indramayu, Gebang, daerah Kesultanan Cirebon yang meliputi Majalengka, Kuningan, Galuh, Limbangan, dan Sukapura. Pada tanggal 5 Januari 1819, keluar Belschrift Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 23 yang menetapkan keresidenan Cirebon terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Bengawan Wetan, Maja, Kuningan, dan Galuh. Dengan demikian, selesailah kekuasaan kerajaan Cirebon. Pada masa itu juga kondisi perekonomian Cirebon semakin terpuruk karena pegawai VOC bertindak semena-mena dalam menarik pajak. Imbasnya pada tahun 1719 sampai 1812, rakyat Cirebon mengalami bencana kelaparan. Titik kulminasi dari keadaan yang memprihatinkan ini adalah pecahnya pemberontakan Cirebon yang berlangsung pada tahun 1806 dan 1818, dipimpin oleh tokoh-tokoh keturunan keraton, di antaranya Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, dan Pangeran Suryanegara, yang sejak awal tidak suka dengan intervensi Belanda. Walaupun pada akhirnya pemberontakan ini dapat dipadamkan, namun telah menelan kerugian yang sangat besar di pihak Belanda. Wallahu a'lam.